Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Darmawan dengan NIM 2282120183. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ekonometrika. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia di dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki secara efisien untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya, konsumen di dalam perilaku berkonsumsi. Konsumen dengan pendapatan yang dimilikinya berusaha agar di dalam mengkonsumsi barang dan jasanya dapat mencapai tingkat dan kepuasan yang maksimum. Begitu pula, produsen akan mencoba memproduksi barang dan jasa seefisien mungkin agar bisa memaksimumkan keuntungan. Perilaku ekonomi manusia dalam mengalokasikan sumber daya adalah sangat kompleks. Misalnya, keputusan seseorang konsumen dalam membeli sepeda motor. Banyak faktor yang mempengaruhi pembelian sepeda motor tersebut, yaitu harga sepeda motor, merek lain, pendapatan jenis selera, jasa pelayanan pembelian, harga suku cadang, dan faktor-faktor yang lain. Secara umum, ekonometrika dapat didefinisikan sebagai sebuah disiplin ilmu di dalam menganalisis data ekonomi. Ekonometrika sebagai sebuah disiplin ilmu dibangun dari berbagai disiplin ilmu, yaitu teori ekonomi, matematika, dan statistika. Ekonometrika adalah suatu ilmu yang mengkombinasikan teori ekonomi dengan statistik ekonomi dengan tujuan menyelidiki dukungan empiris dari hukum skematik yang dibangun oleh teori ekonomi. Yang kedua ada metodologi ekonometrika. Ekonometrika sebagai alat pengukuran dalam ekonomi mempunyai metodologi tertentu untuk menganalisis data-data ekonomi, bisnis, maupun yang lainnya. Metodologi ekonometrika pada awal perkembangannya memfokuskan pada bagaimana mendapatkan estimator yang konsisten dan efisien. Yang pertama ada pernyataan teori permintaan. Teori permintaan menyatakan bahwa permintaan barang dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Harga barang lain, baik barang komplementer maupun barang substitusi, pendapatan, selera, dan faktor ekonomi yang lain. Yang kedua ada model matematika atau hukum permintaan. Teori permintaan menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara harga dan jumlah barang yang diminta. Akan tetapi, teori ini tidak menjelaskan apakah hubungannya linier atau non-linier. Hubungan linier antara harga dan permintaan berarti bahwa setiap kenaikan harga akan selalu menyebabkan kenaikan atau penurunan jumlah permintaan barang dengan tingkat kenaikan yang selalu tetap. Sebaliknya, bila setiap penurunan harga tidak akan selalu menyebabkan kenaikan jumlah permintaan barang dengan tingkat kenaikan yang tetap, maka hubungan antara harga dan jumlah permintaan non-linier. Yang ketiga ada model ekonometrika hukum permintaan. Setelah kita mempunyai spesifikasi model matematika, langkah selanjutnya adalah membentuk spesifikasi model ekonometrika. Spesifikasi model matematika menunjukkan hubungan yang pasti atau exact atau deterministik antara variabel dependen dan independen. Namun hubungan antar variabel ekonomi adalah tidak pasti. Yang keempat ada pengumpulan data. Data pekerjaan ekonometrika dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu data eksperimen dan data non-eksperimen. Data eksperimen berasal dari hasil eksperimen atau percobaan yang kita lakukan. Sedangkan data non-eksperimen adalah data yang kita peroleh dari hasil observasi atau pengamatan perilaku aktual agen ekonomi. Selanjutnya ada jenis-jenis ekonometrika. Ekonometrika dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu ekonometrika teoritis dan ekonometrika terapan. Ekonometrika teoritis berkenan dengan pengembangan metode yang tepat atau cocok untuk mengukur hubungan ekonomi dengan menggunakan model ekonometrik. Sedangkan ekonometrika teoritis adalah cabang dari ekonometrika yang berfokus pada pengembangan metode dan teknik baru dalam analisis ekonomi. Ini melibatkan penelitian dan pengembangan model matematika dan statistik yang
digunakan untuk menganalisis data ekonomi. Ekonometrika teoritis mencakup berbagai teknik seperti estimasi, pengujian hipotesis, dan prediksi. Tujuannya adalah untuk memahami dan memperbaiki metode yang digunakan dalam analisis ekonomi. Selanjutnya yang terakhir ada penggunaan alat bantu. Yang pertama ada statistika deskriptif, terus uji hipotesis, analisis regresi, korelasi, analisis residual, transformasi variabel, dan pengujian multikorelitas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.